Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di seri tutorial database MySQL dan Python. Oke, melanjutkan video-video sebelumnya, di mana di video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara koneksi ke database dan juga belajar bagaimana membuat sebuah database di dalam database MySQL. Kemudian kita juga belajar membuat tabel yang disimpan di dalam sebuah database DB persediaan. Oke, di video kali ini kita akan melanjutkan bagaimana kita memasukkan data ke dalam tabel yang sudah kita buat sebelumnya, di mana di dalam tabel tersebut terdapat field atau kolom kode barang, nama barang, satuan, harga, dan stok. Oke, langsung saja kita mulai. Langkah pertama, kita buat terlebih dahulu satu buah file baru. Sini kita misalkan namanya insert data. Oke, untuk memulainya kita import terlebih dahulu MySQL konektornya. MySQL konektor. Oke, kemudian kita koneksikan ke database MySQL kita copy saja ini. Kita koneksi ke database MySQL dengan nama DB persediaan. Oke, selanjutnya kita buat sebuah variabel baru, misalkan DB kursor sama dengan kursor. Kemudian kita buat sebuah variabel SQL yang berisi perintah untuk memasukkan data ke dalam tabel barang, di mana tabel barang ini terdiri dari field kode barang, nama barang, satuan, harga, dan stok. Ini adalah field-field atau kolom-kolom yang ada di dalam tabel barang. Kemudian nilainya kita isikan. Ini untuk mewakili nilai kode barang. Copy saja, ini nama barang, satuan, harga, dan stok. Oke, nilainya kita letakkan di dalam variabel data saja, di mana untuk kode barang kita isi dengan 01, kemudian nama barang kita misalkan buku tulis, satuannya kita misalkan lusin, kemudian harganya kita misalkan 50.000, dan stoknya ada 10. Selanjutnya kita execute query yang sudah kita buat, DB kursor. Kita eksekusi query-nya, yaitu SQL-nya, kemudian datanya. Terakhir kita tutup menggunakan perintah commit. Kita buat perintah untuk memberitahu bahwa proses penyimpanan data barang berhasil. Oke, langsung kita eksekusi. Oke, sebelumnya jangan lupa MySQL atau server MySQL-nya itu sudah diaktifkan, kemudian Apache juga diaktifkan. Kenapa? Nanti saya akan menggunakan PHP MyAdmin untuk melihat database-nya. Oke, sekarang kita eksekusi. File, run. Oke, insert data. Oke, ini hasilnya. Data barang berhasil disimpan. Sekarang kita cek di browser. Kita tekan localhost php myadmin. Oke, ini data barang DB persediaan, database yang sudah kita buat di video sebelumnya. Sekarang ini tabel barang. Sekarang kita cek isi dari tabel barang. Oke, ini berhasil disimpan. Jadi perintah insert into tabel barang itu akan memasukkan data barang yang terdiri dari 001, nama barangnya buku tulis, satuannya lusin, harganya 50.000, stoknya 10, itu akan disimpan di dalam database MySQL. Oke, ini untuk proses penyimpanan data satu record. Jadi bagaimana kalau datanya itu yang disimpan lebih dari satu. Oke, kita misalkan ini saya copy saja, kita buat file yang baru,
kita tambahkan satu buah file, misalkan insert data 2. Oke, kita paste saja di sini. Jadi kalau ini datanya satu record yang disimpan, sekarang kita buat dalam bentuk list untuk menyimpan datanya. Jadi datanya kita simpan dalam bentuk list. Oke, list menggunakan kurung siku. Oke, ini adalah data yang kedua. Satu sudah, sekarang dua. Misalkan yang kedua ini itu isinya adalah penggaris. Satunya lusin, misalkan harganya 20.000. Stoknya kita misalkan 15. Oke, untuk record yang kedua kita pisah dengan tanda koma. Kita copy saja ini. Oke, ini untuk 003. Kita misalkan adalah penghapus nama barangnya. Satunya sama lusin. Harganya misalkan 25.000. Stoknya misalkan 70 atau 30. Kemudian data berikutnya. Berarti kodenya adalah 004. Nama barangnya misalkan full fan. Satunya sama lusin. Harganya kita misalkan 40.000. Stoknya misalkan ada 80. Terakhir, satu lagi kita tambahkan, misalkan kode barangnya 005. Nama barangnya itu pensil. Kemudian satunya lusin, harganya kita misalkan 35.000. Oke, ini stoknya 15. Ini adalah perintah bagaimana cara kita memasukkan data sebanyak 4 record sekaligus. Berarti datanya kita simpan di dalam variabel data yang bertipe list. Selanjutnya untuk proses penyimpanan, jadi sebelum kita eksekusi, kita menggunakan perulangan for. Misalkan for kita buat variabel x misalkan, file saja, variabel file yang ada di dalam variabel data. Kita lakukan proses perulangan. Perulangannya adalah untuk mengeksekusi query insert dan memasukkan isi dari variabel data. Oke, kalau sudah di commit, kemudian ada perintah memberitahu proses penyimpanan berhasil. Oke, kita coba eksekusi. Klik run, running, kemudian insert data 2. Yap, terjadi error. Kita cek errornya letaknya di mana. Oke, di sini kelebihan koma. Oke, kita coba eksekusi ulang. Masih terjadi error, tuple cannot be compared to MySQL type. Oke, kita lihat errornya itu ada di mana. Kesalahannya kita lihat, ya, commit ini seharusnya ada di dalam perulangan for. Kemudian, iya, ini salah kesalahannya ini. Sekarang variabel data itu sudah diwakilkan oleh variabel file. Ya, sekarang kita coba eksekusi ulang. Ya, proses penyimpanan data berhasil. Kita coba cek di database-nya apakah berhasil disimpan. Oke, ini berhasil disimpan 4 buah record baru. Ada 02, 03, 04, dan 05. Oke, saya rasa cukup sampai di sini seri tutorial pembelajaran database MySQL dan Python mengambil topik tentang insert data di dalam sebuah tabel. Oke, kita lanjutkan nanti di sesi-sesi berikutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.